Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi luar biasa. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena ini pembelajaran coding ya, KKA, coding dan kecerdasan artifisial, tentu ini adalah pembelajaran baru buat kamu. Namun ya, tentunya kita akan belajar itu ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita awali dengan doa. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Oke, baik. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Bella. Sudah berapa hari dia tidak hadir? 1 hari ya. Oke, baik. Sampaikan dengan Bella ya, mohon ya berobat ya kalau sakit. Ya, baik. Kita lanjut ya. Pembelajaran kita pada hari ini ya. Mari kita lihat ya, ini adalah permintaannya, gambarkan garis dan ya bantu anak ini ke sekolah. Ya, bantu anak ini ke sekolah. Ada di situ. Silakan kerja. Oke, tepuk tangan untuk Nia ya. Dia yang tercepat. Oke, silakan Nia. Silakan maju ke depan. Oke, baik. Ya, lihat ini pekerjaannya Nia. Ini luar biasa ya, sangat cepat. Jadi dia menemukan jalan yang mudah dari rumah menuju sekolah dengan beberapa belokan. Berapa? 11 belokan. Ya, sangat benar sekali. Tepuk tangan untuknya. Oke, baik, silakan duduknya. Baik, kita lihat sama-sama di sini ya. Jadi ini bagaimana si anak ini dia jalan dari rumah ya, walaupun banyak tikungan, walaupun banyak cabang atau banyak jalan, tetapi dia punya cara memudahkan supaya dia cepat ke sekolah. Baik, yang jelas bahwa tujuannya adalah setelah kita mengenalkan pola itu, pola untuk memudahkan anak itu dari rumah ke sekolah. Tujuan itu adalah menumbuhkan cara berpikir kamu bagaimana supaya kita memudahkan dalam menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan kreativitas ya, menumbuhkan kreativitas. Baik, kita lanjut ya. Yang berikut adalah, coba anak-anak bayangkan jika ya anak-anak membuat sarapan ya, makan pagi. Membuat sarapan makan pagi. Tapi kalian harus menuliskan setiap langkahnya ya. Jadi makan pagi tidak hanya makan pagi, tapi bagaimana kita menuliskan langkah-langkahnya ya. Jadi agar ya cara menyiapkan makan pagi ini supaya langkah-langkahnya tidak terlupakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, silakan anak-anak bisa memberikan atau bisa berdiskusi dengan teman kalian. Kira-kira apa langkah-langkah untuk menyiapkan sarapan pagi? Silakan. Langkahnya. Siapa yang sudah? Oke, silakan.
Ya, mari kita dengarkan langkah-langkah ya sarapan pagi, breakfast ala Arlin dan Lia. Silakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami kalau bangun pagi memasak sayur, memasak telur, memasak nasi goreng dan memasak air. Oke, tepuk tangan untuk Arlin. Oke, dan Lia, ada tanggapan? Tidak ada Pak. Atau ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Oke, berikut. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Setiap bangun pagi kami menyiapkan membuat susu, memasak nasi goreng, menggoreng telur. Terima kasih. Itu saja. Oke. Airnya tidak butuh. Oke, tepuk tangan untuk Petra dan bos ganti. Boleh. Ya. Jadi ketika kau memilih nasi goreng telur dan susu hangat, jadi kembali saya tanya, apakah ini ada dalam kehidupan saya atau pernahkah kamu alami makanan ini dan minum susu? Pernah? Pernah. Oke. Kalau pernah ya, ini dia punya bahannya. Pertama, ya, piring nasi putih. Jelas dong? Atau kamu menggunakan apa selain piring untuk menyiapkan nasi? Piring dong? Itu jelas. Yang kedua adalah satu butir telur. Satu butir telur. Atau ada yang telan bulat-bulat telurnya? Tidak. Itu sesuai dengan judul, nasi goreng telur. Lalu yang ketiga adalah satu siung bawang putih, ya, cincang halus. Yang keempat adalah kecap manis. Jadi, tahu tidak bawang? Tahu tidak kecap? Oke. Yang berikut adalah garam dan merica. Kalau tidak tahu merica ya tanya dengan orang tua dan tunjukkan di depan kamu ini merica. Lalu yang berikut adalah minyak goreng secukupnya. Dan yang berikut adalah susu hangat sebagai minuman pendamping. Nah, di eksekusinya setelah menyiapkan bahan itu, di eksekusinya apa peralatannya? Yaitu ya kuali, jadi takjupe, kuali. Kemudian kompor, piring dan gelas. Itu sudah jelas. Atau ada yang punya bahan lain selain beberapa bahan ini? Yang ada boleh berkomentar. Ada? Nah, ini dia punya proses memasak nasi goreng. Jadi pertama panaskan sedikit minyak di apa? Kuali. Lalu yang kedua tumis bawang putih hingga harum. Yang ketiga adalah masukkan telur, ya, hingga matang. Lalu tambahkan nasi putih, aduk sampai rata. Lalu yang berikut adalah tambahkan kecap manis, garam dan merica. Dan yang terakhir, ya, aduk hingga semua bahan tercampur dan matang sempurna. Lalu siap dihidangkan breakfastnya di atas meja atau di atas tikar. Yang mengalami untuk siap makanannya di atas meja ya tentu yang menggunakan meja. Terus kalau yang menggunakan tikar ya tidak apa-apa, asalkan itu baik dan menikmati sarapan paginya. Atau istilahnya itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah breakfast, ya, breakfast, sarapan pagi. Baik, apa ya? Kita lanjut ya. Atau ada yang perlu menambahkan? Ada? Selain bahan-bahan yang sudah diatur. Nah, anak-anak, jadi terkait dengan langkah-langkah menyusun langkah-langkah breakfast atau sarapan pagi ini, ya, mengajarkan kita bagaimana kita menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan
supaya kita berpikirnya itu urut, ya, begitu. Supaya kita berpikirnya itu urut, ya, atau perurutan. Nah, itu adalah bagian dari pembelajaran algoritma, ya. Dan ini sangat berguna untuk, ya, algoritma ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita. Nah, contoh dalam kaitan dengan pembelajaran digital seperti yang kita lakukan hari ini. Bagaimana nanti ketika kita punya perangkat, kita memulai berpikir kita di dalam komputer atau menggunakan komputer dan punya langkah-langkah urutannya. Atau kamu mengalami sendiri ketika kamu berangkat ke sekolah. Kira-kira langkah-langkahnya sampai kamu berada di tempat dudukmu. Kamu harus berpikirnya seperti itu. Jadi, baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti kamu sudah mengerti. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, baik. Lanjut. Oke. Nah, hari ini, ya, tentu tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan itu adalah menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Baik, saya lihat ini ada yang mau mengantuk. Mari kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking, setuju ya? Setuju ice breaking? Stop. Kita ikut ice breaking yang dipimpin oleh Arlin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Pembelajaran kita ini tentu, ya, itu ada, bukan ada kan, ada dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalkan di sini masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan, ya, dan tidak menjaga lingkungan sekolah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan? Jadi masalahnya tadi adalah ada siswa yang membuang sampah sembarangan, ya, dan tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan? Tentu kita harus menggunakan, ya, langkah-langkah menyelesaikan masalah sampah yang dibuang sembarangan oleh teman, ya. Jadi, nah, masalah ini adalah menjadi pertanyaan refleksi kita, ya, yang tentunya punya kaitan dengan langkah-langkah dalam penyelesaian, ya. Karena itu, ya, pertama, untuk mempelajari lebih dalam tentang langkah-langkah, kita kembali dulu ke, ya, teori yang harus kita pahami. Yang pertama, apa itu berpikir, ya, komputasional? Berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu adalah
apa? Cara berpikir ya yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang masuk akal, yang bisa dimengerti, ya. Terus tersistematis, terstruktur dengan urutan yang benar, ya. Dan ya tentu dengan ya disesuaikan dengan waktu yang kita gunakan. Jadi inti dari berpikir komputasional itu adalah berpikir ya bisa digunakan ya terutama saat kita menghadapi masalah yang rumit. Masalah yang rumit. Nah, ini punya kaitan dengan mata pelajaran lain. Misalnya dalam matematika. Bagaimana kita menyelesaikan misalnya soal ya kedua anak mereka berenang pada tanggal 20 Agustus. Berenang pertama mereka satu tempat dan berenang bersama. Kemudian di waktu berikut ada satu teman yang berenang selama setiap 3 hari sekali. Ada satu teman dia berenang setiap 5 hari sekali. Nah, pertanyaan kita, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Nah, tentu algoritma hadir di situ. Algoritma itu adalah berpikir dengan urutan menggunakan teori matematika. Pertama, Pak Martin mengajarkan tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Maka caranya itu adalah seperti ini. Buat dulu kelipatannya. Dan lain sebagainya. Itu adalah langkah-langkah. Nah, kita ya tentu ya algoritma ini adalah punya komponen-komponen penting yang harus kita mengerti. Nanti sebentar di LKPD kamu bisa mengerti, tentu kaitannya dengan teori yang kita bahas bersama ini. Kalau tidak mengerti boleh bertanya. Kalau mengerti berarti lanjut, ya toh? Baik, 4 komponen utama dalam berpikir komputasional, dalam berpikir algoritma. Algoritma itu tadi adalah dia punya langkah-langkah. Yang pertama itu adalah istilah dekomposisi. Nanti decomposition itu nanti ada blok bahasa Inggris yang bisa mengenal itu ya. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Itu adalah pemisahan masalah. Jadi bagaimana masalah itu memecahkan itu menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah di atas. Atau ada yang buat satu contoh, kamu mengalami satu masalah, begitu. Tiba-tiba kamu menggunakannya dengan cara sederhana agar masalah itu bisa diselesaikan. Misalkan saja di sekolah terjadi perkelahian antara Edu dan Julio. Nah, ini adalah masalah perkelahian. Kalau perkelahian itu masalah yang rumit, berat. Tentu punya langkah-langkah yang baik. Ada langkahnya yang panjang, ada langkahnya singkat. Dan kesimpulannya Julio dan Edu ini adalah berdamai. Oke. Itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, pola tadi seperti hubungan yang kalian kerjakan tadi. Bagaimana kita membuat ya permainan labirin ini. Permainan labirin itu adalah seorang anak dia menuju ke sekolah dengan menghadapi 11 tikungan. Ya. Jadi, ada banyak tikungan di sini. Jadi, bagaimana caranya supaya dia cepat ke sekolah, tidak terlambat, ya, tidak tidak mengalami kendala dalam perjalanan. Ya, tentu yang diselesaikan dengan cepat adalah seperti yang dikerjakan oleh dia. Begitu. Atau ada hal lain yang perlu ditanggapi terkait dengan ini? Ya.
Jadi pengenalan pola ini pada dasarnya itu adalah mengenal kesamaan atau pola dalam masalah. Nanti supaya kamu lebih mengerti teorinya, nanti kita akan lihat di kegiatan LKPD, ya. Yang berikut adalah penyaringan informasi penting. Itu adalah berkaitan dengan informasi yang penting dan yang tidak penting itu disingkirkan. Yang tidak penting itu disingkirkan. Contoh ya, saya ambil satu pertanyaan. Saya ambil satu satu cerita kecil. Misalnya begini, Petra rumahnya di Gorontalo. Pertanyaannya, apakah Petra mengikuti jalan ke gereja atau mengikuti jalan di belakang sekolah? Jawab Petra. Alasannya apa? Ya? Apa? Biar cepat tidak terlambat. Ya. Maka itu adalah sebuah pilihan terbaik. Supaya cepat sampai di rumah dan supaya cepat sampai di sekolah, maka dia pilih jalan pendek. Kecuali orgil, dia pilihnya di jalan panjang. Apa itu orgil? Orang gila. Apa itu orba? Orang baik. Orang baik seperti jalan pendek. Tujuannya apa? Cepat, kemudian nyaman. Atau ada yang mau cari tidak nyaman? Tentu kita mau cari nyaman. Oke, sepakat ya? Oke. Baik. Itu contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut adalah jadi algoritma, langkah-langkah terstruktur tadi. Jadi, bagaimana kita menyusun sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, pertanyaan berikut, kenapa kau duduk di atas duduk? Tiba-tiba duduk di situ, berdampingan dengan Julio. Mengapa kau duduk di situ? Kau tidak di luar ruangan? Mengapa? Tentu alasannya punya langkah-langkah. Pertama, Pak, saya dari rumah, saya menuju sekolah. Sampai di sekolah saya mengikuti apel. Setelah apel, saya mendapat arahan dari bapak dan guru dan juga teman. Setelah itu saya masuk ke kelas. Dan kelas saya itu Pak kelas 5, bukan kelas 3. Dan tempat duduk saya itu adalah ini. Dan saya duduk berdampingan dengan Julio. Dan siap menerima pembelajaran oleh Pak siapa? Pak siapa? Jadi itu dia punya langkah-langkah. Sederhana toh? Sederhana toh? Jadi oke. Berikut. Pertanyaan berikut. Mengapa penting itu berpikir komputasional menggunakan algoritma? Yang pertama itu membantu kalian itu untuk berpikir, menganalisis, analisa. Misalkan begini, satu masalah yang sederhana yang pernah kamu alami. Siapa kelas 6 ini yang jatuh dari kelas? Reni tidak berpikir dulu apa risiko ketika saya panjat pohon. Apakah hanya dengan berdoa minta kekuatan Tuhan lalu Tuhan angkat sendiri sampai di kelapa? Tentu punya kekuatan sendiri. Jadi analisa apakah saya ini naik begitu ke atas tidak jatuh. Jelas kalau tidak hati-hati aja. Nah itu yang mau kita pelajari. Bagaimana kita menganalisa sebelum kita melakukan sesuatu. Kita berpikir dulu dengan penuh hati-hati. Nah itu bagian dari melatih kemampuan memecahkan suatu masalah. Dan
Langkah-langkah ini adalah bagian dari sederhana bagaimana kita mempelajari lebih dalam tentang program yang ada yang kaitan dengan coding. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ada 4 langkah itu dalam berpikir ya komputasional. Nanti setelah kamu punya buku, kamu akan pelajari lebih dalam di samping saya mendampingi pembelajaran ya. Jadi komposisi itu pertama tadi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga itu adalah abstraksi. Dan yang keempat itu adalah algoritma. Contoh lebih dalam terkait dengan dekomposisi. Nah, sekali lagi ya, saya mau mempertegaskan bahwa bagaimana kita menyiapkan sarapan. Tentu di sini adalah dekomposisinya. Pertama itu adalah kita ambil roti. Ya. Kalau kita makan roti. Yang kedua itu adalah oles dengan selai. Tahu selai? Julio, bahas selai. Tanya di Google. Sekarang Google itu ada di mana-mana. Balita saja sudah bisa buka Google. Saya punya anak yang baru 2 tahun bisa buka ini YouTube. Ini Google. Dia buka YouTube bisa. Nanti Julio kalau pulang ke rumah ambil HP bapak, boleh pinjam HP bapak. Ini karena tidak sopan. Minggu terpa, bapak, coy, aku bermain Facebook tak oleh bapak. Aku penting ya, tapi sekolah aku ini. Coy, mana materi terpa bahwa di komposisi satu materi itu berkaitan dengan sarapan pagi. Selain, pintar anak gue, sudah mulai bapak dari sekolah sini. Itulah orang tuaku. Beli kolek paket yang tahu. Ternyata selai yang Pak bilang tadi. Coba saya ini dekomposisi sarapan pagi. Saya lihat di YouTube seperti apa mereka punya pola. Dan saya praktekkan di rumah. Kalau ada bahan. Campur cara menggunakan bahan. Jelas. Kamu harus berpikir ringan. Coba gotong royong gitu. Mau pilih dulu dah Julio. Ketika Julio punya banyak apa? Atau begini, ketika orang tua memberimu uang, kamu nabung. Kalau 10.000 ya sudah menyiapkan satu sarapan pagi. Lalu siapkan minuman dan sajikan di meja. Itu dia punya dekomposisinya, langkah-langkah. Ya, langkah-langkah dalam menyiapkan sarapan. Jadi itu berkaitan dengan dekomposisi. Masalah ya menyiapkan sarapan itu dengan menggunakan pola. Ada pola dalam angka, itu ada kaitannya dengan matematika. Ya. Polanya itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Mengapa menggunakan pola itu? Ada berapa kelipatan dari 2 sampai 4? Ada berapa? 2. Jadi ditambah 2 setiap pola dalam kegiatan. Bangun pagi, tentu tidak berdoa langsung ke mandi. Tapi kalau menggunakan langkah-langkah itu berdoa dulu, bersih tempat tidur, membantu orang tua cuci piring, baru mandi, habis sarapan dan berangkat ke sekolah. Berkaitan dengan abstraksi. Fokus pada hal yang penting. Misalkan di sini saat membuat jus, ya, kita tidak perlu tahu asal buahnya. Jus ini dari mana buahnya? Buahnya apa ini? Cukup merasakan, ini jus alpukat, ini jus semangka, ini jus apa lagi? Selain yang kamu jeruk. Pet pernah pasti mengalami minum jus jeruk ya. Rasa jeruk. Jadi rasa alpukat. Tahu alpukat? Ada di mana alpukat? Di mana? Ya, ada di sekitar kita. Pertanyaan saya, mampukah kamu membuat jus alpukat? Pasti bisa. Jadi suatu saat pasti bisa. Nah, di jus ini
tidak perlu mengetahui buahnya. Cukup saja kamu memotong dan memblendernya. Wih, apa boleh blender terbaik? Kita cuma pernah bayar yang blender loh. Belajar. Banyak buku ini. Buku ini ada tentang blender juga di perpustakaan. Wah, ini kan gue ya. Oh, itu yang baik sih. Adalah contoh algoritma. Ya. Itu. Apa ini? Contoh apa ini? Langkah apa? Membuat ini. Yang pertama, panaskan air. Kedua apa? Masukkan teh ke dalam gelas. 3. Tuang air panas. 4. Tambahkan gula. 5. Aduk dan sajikan. Pertanyaan saya, pernahkah mengalami seperti ini? Pernah. Menggunakan langkah-langkah ini? Pernah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti apa ini? Contoh apa tadi? Algoritma. Berarti kalau kamu menggunakan langkah-langkah ini, berarti dalam berpikir kamu, algoritma yang saya buat ini. Jadi, begitu. Oke, bisa ya? Bisa mengerti ya? Saya jalan dari rumah, saya hitung berapa langkah sampai di sekolah. 1000 langkah. Apakah saya bertatapan di sekitar alam dalam perjalanan menuju sekolah? Ya, buat dia punya langkah-langkah sampai dengan kau duduk di sini. Tentu, saya sudah berpikir algoritma. Kita pikir saya sekarang. Kalau anak-anak sudah lebih jauh sampai dengan tahap algoritma dari materi kita, selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Lembar kegiatan kamu. Yang pertama, masalahnya itu untuk kelompok 1, itu nama kelompoknya itu adalah PEN. Petra Edunia. Namanya PEN. PEN atau PEN. Rupanya PEN. Pulpen. Jadi masalahnya itu adalah, pertanyaan itu adalah, temukan masalah yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan buatlah algoritma sederhana untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini masalahnya. Keterbatasan air bersih, terutama di musim kemarau, dapat mengganggu kesehatan dan kebersihan siswa. Saya bagi dulu KPD ya. Ada kemarin itu, oke. Oke. Silakan dalam kelompok stop. Oke. Arlin dan Julio, silakan. Sekolah, apakah cukup bersih dan lancar? Bersih dan lancar. Catat waktu atau area yang sering kekurangan air di keran. Laporkan masalah ini kepada guru atau petugas sekolah. Kepada guru, buat diskusikan solusi bersama warga sekolah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Amati jadwal harian, kapan waktu sekolah, membantu orang tua dan belajar. Waktu sekolah peringatannya 6.30, pulangnya 12.00. 2. Membantu orang tua adalah pulang sekolah. 3. Belajar adalah sebelum makan malam. Catat beberapa lama waktu belajar setiap hari. Waktu belajarku setiap hari adalah 6 jam. Bicarakan dengan orang tua tentang pentingnya waktu belajar. Pada waktu kita belajar, orang tua mengetahui bahwa anaknya sedang belajar dan tidak bisa diganggu atau melakukan pekerjaan. Buat jadwal seimbang antara membantu orang tua dan belajar. Misalnya, membantu di sore hari setelah belajar lebih pagi sebelum berangkat sekolah. Buat jadwal seimbang antara membantu orang tua belajar, misalnya membantu di sore hari setelah belajar. Gunakan waktu luang di sekolah untuk membaca atau mengerjakan tugas. Dalam waktu luang di sekolah, kita menggunakan waktu untuk belajar dalam waktu sekolah ataupun waktu luang. Belajar kelompok bersama teman agar belajar lebih cepat dan menyenangkan. Dalam belajar kelompok, semua anggota kelompok harus berdiskusi kepada satu sama lain atau
bimbingan dari guru jika ada pelajaran yang belum dipahami. Ketika tiba di lembaga sekolah, ketika mempelajari tidak dipahami oleh siswa, siswa wajib bertanya apa yang belum dipahami dan bertanya kepada guru tersebut. Tinjau kembali apakah jadwal sudah berjalan baik setiap minggu. Jadi dalam seminggu itu jadwal belajar sudah sangat membaik. Oke, baik. Ada yang mau dikomentari? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, pertanyaan saya kepada Alwin dan Julio. Apakah langkah-langkah penyelesaian masalahnya itu sudah sesuai dengan algoritma? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Alwin. 4 langkah itu itu adalah tahapan berpikir komputasional. Jadi tahapan berpikir komputasional. Jadi komposisinya sudah masuk, kemudian pengenalan polanya sudah anak jalani, kemudian abstraksinya sudah, dan algoritma langkah-langkah kecil yang kalian lakukan sudah. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Menentukan hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, di darat dan di air dan di udara. Di dalam air adalah ikan, di udara adalah burung, di darat dan di air adalah kura-kura, dan di darat tupai. Katak hidup di mana? Hidup di mana? Ya? Oh, di air. Oke, silakan tepuk tangan untuk Nia dan Arlin. Oke. Di dalam darat dan di air katak dan kura-kura. Oke. Di dalam air ikan dan udara. Tepuk tangan untuk Beth. Di darat tupai. Di dalam air ikan katak. Di darat dan di air kura-kura. Di udara burung. Oke, tepuk tangan Julio dan Edi. Ada yang dan di air, katak dan kura-kura. Kemudian di darat itu tupai sama apa? Di udara? Di udara? Tupai sama ayam. Oh, tupai sama ayam sebenarnya. Ini ya. Ini. Mana ayam ini? Ini di udara, burung. Katak. Katak ini dia hidupnya di 2 tempat. Jadi usia kecil atau masih kecil dia punya periode usianya, itu dia ada di air, dia bisa di darat. Tapi kalau dia sudah menganjuk berada pada tingkat dewasa, itu sudah bisa hidup di darat. Dia bisa bertahan di darat dengan kulitnya. Oke, baik. Buatlah algoritma tanda petik pantai tua. Pantai tua. Tanda petik pantai tua. Oke. Nah, dan disertai dengan video. Tentu langkah-langkahnya itu kamu wawancara dengan orang yang pantai tua, ya, yang punya penghasilan itu dari aren pantai tua. Lalu video saat wawancara, respect kamu tanya. Setelah itu video pada saat dia itu berada di pohon aren, ya. Jadi, satu kelompok saja untuk semua, hanya satu saja produk. Produknya itu hanya satu. Kamu 6 orang, ya, produknya satu. Waktu algoritma pantai tua. Bisa? Oke. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akhiri dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mari kita tepuk tangan.